Halo, kembali lagi bersama saya Undian Apadilla dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Saya kali ini akan membahas dan mempraktikkan tentang materi algoritma mengenai perulangan, perulangan percabangan kayak if, else, for loop atau match case gitu. Dan langsung aja ke Visual Studio Code. Di sini saya akan coba buat untuk contoh perulangan if else atau percabangan, di mana saya akan coba dulu buat semisal variabel number itu sama dengan 10, dan di sini saya akan menjalankan di mana ketika if atau benar, atau maksudnya gini, si number ini lebih besar dari 5 itu ada 1, dia akan menampilkan teks, yaitu contoh nomor lebih besar. Dan jika kondisinya itu salah atau else, kebalikan si if, berarti si if itu akan memenuhi kondisi benar jika si number, yang dimana number ini memiliki value 10, jadi otomatis di sini itu 10 lebih besar dari 1. Nah, di sini berarti kondisinya itu bakal true, benar, dan else sebaliknya, number yang 10 ini berarti kebalikan dari sini, jadi lebih kecil dari 1, dan dia akan menampilkan nomor lebih kecil. Nah, seperti itu. Dan kodenya seperti ini, if number lebih besar dari 1, and then print nomor lebih besar. Dan ketika tidak memenuhi kondisi number lebih besar dari 1, dia akan menampilkan bahwa nomor tersebut itu lebih kecil. Seperti ini. Jadi ketika si kondisi if number, dimana number ini merupakan variabel dengan data value-nya 10 lebih besar dari 1, dan jika ini benar, maka yang dijalankan adalah block scope yang ini, yang dari sini. Dan ketika number lebih besar dari 1 itu salah, maka yang dijalankan itu dalam kondisi else, block scope yang else ini. Jika salah, jika kondisi tidak benar, jika kondisi benar, seperti ini. Dan coba saya akan running, dan hasilnya itu bisa kita lihat percabangan. Nah, nomor lebih besar karena si number ini 10 itu lebih besar dari 1, maka itu adalah true, benar. Dan sebaliknya, jika semisal si number ini kita ganti dari 11, atau gini deh, kita ganti value data dari variabel number ini 0, maka ketika di running kembali, nomor lebih kecil karena si number yang dengan value 0 lebih besar dari 1 itu tidak benar, maka kondisi block scope yang ini tidak dijalankan, dan yang dijalankan itu yang else. Oke. Dan selanjutnya saya akan mencoba membuat kode tentang perulangan dari for loop. Contoh saya akan buat for loop. Ini saya akan buat variabel data, namanya misalnya kota. Sini ada misalnya sekarang Bekasi, Karawang. Seperti yang bisa dilihat di sini, bahwa ini merupakan tipe datanya itu bukan lagi integer, string maupun boolean, tapi di sini masuknya ke list.
atau bisa disebut array dalam bahasa pemrograman lain. Dan cara menggunakan for loop ini, yang dimaksud for loop ini yaitu akan mengulang semua ini value yang ada di dalam sini, di dalam variable kota, dan saya akan coba untuk menampilkannya di dalam terminal. Kodenya seperti ini. For dari ambil dari si variabelnya yaitu kota, maksudnya for ini kita bebas mau pakai apa, yang dimana yang kita definisikan di sini itu akan kita gunakan di dalam blok scope for. Maksudnya gini, contoh di sini itu misalnya x in kota, maka si kota ini value 1 yang Cikarang, Bekasi, Karawang itu masing-masing itu masuk ke si x ini, yang dimana kita akan definisikan di dalam blok scope for loop ini. Contoh untuk menampilkan ini, saya akan coba menampilkan dan kita running. Nah, ini menampilkan, coba kita biar lebih ini, x for loop. Nah, di sini ketiga-tiganya itu muncul di dalam hasilnya gitu. Jadi berbeda ketika kita hanya nge-print langsung dari kota. Nah, dia akan nge-print ini nilai aslinya dengan termasuk kurung kotaknya itu. Tapi ketika kalian menggunakan for loop atau pengulangan, dia itu masing-masing data atau value dari si variabel yang kita ambil di for ini akan masuk ke dalam blok scope yang dimana terdefinisi pada variabel x, seperti itu. Nah, ini saya akan coba tambahkan komen menampilkan masing-masing data atau value dari variabel kota seperti ini. Dan yang terakhir saya akan coba buat perulangan atau percobaan dari switch case atau match case atau switch case. Oke, sebentar. Nah, coba di sini saya akan coba bikin variabel juga. Contoh data sama dengan sekian. Oh, jangan deh. Sekarang langsung coba masukkan perintah atau kode si match case-nya, yaitu match dari variabel mana. Saya akan ngambil dari variabel data seperti ini. Dan switch case, dimana case yang ada kecocokannya gitu. Contoh sini saya akan contohkan Bandung. Misalnya si match data ini cocok dengan case yang di Bandung, dia bakal nge-print misalnya Anda berasal dari Bandung. Ya, case-nya sekarang dia bakal nge-print Anda berasal dari Cikarang. Nah, seperti itu. Break. Tidak bisa. Ya udah, segini deh. Jadi intinya gini, si match ini mengambil data, variabel data, dan melanjutkan ke bawah sini mencari nilai yang sama, nilai atau case yang sama dari variabel data. Nah, dari variabel ini si data ini akan dicari gitu, mencari data yang sama di dalam case ini. Contoh, saya akan running programnya biar ya, oke. Nah,
Anda berasal dari Cikarang karena data ini Cikarang. Atau saya akan coba buat ini, ketika datanya itu tidak ada yang cocok sama sekali, maka dia akan print case. Sebentar. Oke, case ini print data tidak valid misal. Di sini datanya. Atau kita bisa buat variabel data ini menjadi input dari, misalnya masukkan nama kota Anda ini, dan coba running, masukkan nama kota Anda, contoh kotanya itu di Bandung, enter. Nah, Anda berasal dari Bandung karena string Bandung atau teks Bandung ini ada di case ini. Sini adalah case Bandung. Ketika input sama dengan Bandung gitu. Dan ini ketika input sama dengan Cikarang. Input data deh biar lebih ini. Dan ini ketika input data tidak sama dengan yang ada di case antara Bandung Cikarang atau case lain yang ada di sini gitu. Tidak sama Bandung atau Cikarang kayak gitu. Contoh di sini saya akan running lagi. Ketika menginputkan kota yang lain, contoh Karawang. Nah, data ini akan muncul, yang case ini akan menjalankan gitu, dan menampilkan bahwa data ini tidak valid dan tidak ditemukan gitu. Contoh yang Cikarang, nah ada si input ini Cikarang dan masuk ke cache Cikarang, maka itu menjadi suatu kondisi yang benar dan akan menjalankan blok scope yang setelahnya. Blok scope lain akan diabaikan gitu karena tidak benar. Dia hanya mencari yang benar. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada salah kata dan pengucapan, saya juga mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.